berjumpa kembali dalam acara Pojok Bebas Channel dengan topik Asal Omong. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang Ganjar Pranowo yang sejauh ini kita bisa melihat dalam beberapa lembaga survei terkemuka menempatkan Ganjar Pranowo pada tingkat yang paling atas. Elektabilitas. Elektabilitas. Tetapi di sisi lain, teman-teman yang separtai dengan Ganjar Pranowo melakukan tindakan-tindakan verbal yang sangat Menyudutkan. kau bisa dibilang apa ya, pokoknya yang sangat-sangat lah, tidak terlalu enak juga kalau dibilang apa, seperti ya seolah-olah bahwa semua mereka itu adalah ketua umum dari partai yang mereka ikuti. Nah, pertanyaannya, apakah memang begitu banyak jadi ketua umum di partai itu? Ya. Sehingga mereka seenaknya saja, kalau bahasa anak muda sekarang, membuli Ganjar Pranowo, atau memang mereka punya sentimen pribadi terhadap Ganjar Pranowo karena itu saja. Ada dua orang yang sangat gencar menyerang Ganjar Pranowo. Yang pertama itu kan Trimedia Panjaitan, dan yang kedua itu Masinton Pasaribu. Jadi ada dua orang ini melakukan serangan-serangan terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo itu. Ya. Kembali ke soal tadi pertanyaannya, apakah Masinton dengan siapa lagi, apakah mereka itu pengambil keputusan di partai itu? Ya. Anehnya kan di situ, Bang. Anehnya adalah bahwa ada tradisi di PDI Perjuangan itu, pada tahap paling akhir itu yang menentukan itu adalah ketua umum. Dalam hal ini karena Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua mereka tahu tentang hal itu gitu. Nah, keanehannya justru di situ. Nah, kalau misalnya yang menentukan pada akhirnya itu adalah ketua PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri, ya mengapa mereka tidak tunggu saja momen itu? Mengapa mereka mempersoalkan Ganjar Pranowo? Makanya dalam konteks itu saya tidak terlalu serius menanggapi polemik-polemik yang terjadi di lingkungan PDIP itu. Jadi saya melihat itu hanya main-main belaka saja, karena atau trik mereka untuk tetap mengangkat. Ya, supaya mereka terus dibicarakan di masyarakat. Menurut saya begitu. Karena toh pada akhirnya Masinton Pasaribu, Trimedia Panjaitan tahu bahwa yang menentukan siapa yang akan menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu adalah Megawati Soekarno Putri itu. Tapi ada dari sisi lain, kalau anak muda zaman sekarang itu ada istilah pansos. Ya. Apakah kedua orang ini juga ikut pansos dengan apa yang terjadi pada diri? Bisa jadi begitu, pansos. Tetapi saya melihatnya dengan cara itu secara tidak langsung sebetulnya itu mereka mendukung itu elektabilitas Ganjar Pranowo. Ingat baik-baik bahwa dalam banyak kasus masyarakat kita itu adalah cenderung memberi simpati, empati kepada figur-figur atau tokoh-tokoh yang terus dilecehkan. Jadi kepada figur-figur yang terus direndahkan. Nah, kita semua tahu bahwa Trimedia Panjaitan, Masinton Pasaribu terus mempersoalkan itu track record Ganjar Pranowo. Dan menurut saya psikologi masyarakat Indonesia, lihat kasus SBY misalnya dulu juga ya, elektabilitasnya makin tinggi justru setelah Megawati memperlakukan dia itu seperti bukan seseorang yang patut diperhitungkan. Lalu kemudian Jokowi juga semua kita tahu bahwa dia banyak dilecehkan juga ya. Tetapi pada akhirnya karena Susilo Bambang Yudhoyono itu mendapat simpati yang sangat luas dari masyarakat. Lalu kemudian Joko Widodo juga mendapat simpati yang sangat luas dari masyarakat. Dan menurut saya dalam kasus Ganjar ini
secara tidak langsung, apakah by design ya, apakah memang disengaja atau tidak, itu bahwa terus memojokkan Ganjar Pranowo oleh elit-elit PDI Perjuangan juga menurut saya itu juga secara tidak langsung pasti meningkatkan elektabilitas simpati masyarakat terhadap Ganjar Pranowo. Coba lihat misalnya, ada yang mengatakan begini bahwa pasca Rakornas itu Projo di Magelang itu elektabilitas Ganjar itu kan naik, abang. Tetapi juga pada saat yang bersamaan serangan terhadap Ganjar Pranowo juga itu makin gencar dilakukan oleh elit-elit Partai PD Perjuangan. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah elektabilitas Ganjar Pranowo itu terus naik. Oleh karena itu maka menurut saya itu kita tidak perlu terjebak dalam manuver-manuver yang dilakukan oleh para elit-elit Partai PDI Perjuangan itu, karena itu juga mungkin salah satu itu by design juga. Jangan sampai itu juga by design supaya elektabilitas Ganjar Pranowo itu terus meningkat. Nah itu satu. Lalu kemudian yang kedua, Bang Jul, Partai PD Perjuangan ini kan dikenal sebagai partai yang lahir, tumbuh dan berkembang itu dari gerakan rakyat, dan dia memiliki sejarah yang panjang untuk itu. Nah oleh karena itu maka Partai PD, saya memiliki keyakinan yang sangat baik bahwa Partai PD Perjuangan pasti akan mengikuti sejarahnya itu. Jadi dia akan bertumbuh berkembang dari gerakan rakyat itu, ya. Nah, kita semua tahu bahwa Megawati bertumbuh dan berkembang itu dari gerakan rakyat. Lalu kemudian yang terakhir juga Joko Widodo, dia lahir bertumbuh juga dari gerakan rakyat gitu. Nah, juga kita melihat bahwa dukungan terhadap Ganjar Pranowo juga semakin luas ya, tidak hanya di Jawa Tengah, di Bali juga kita dengar, di Sumatera juga kita dengar. Bahkan di Jawa Barat juga kita dengar munculnya berbagai macam kelompok masyarakat yang sudah mengikrarkan dirinya untuk mendukung Ganjar Pranowo, dan itu merupakan gerakan-gerakan masyarakat ya, bukan gerakan-gerakan partai politik. Nah kalau kita melihat sejarah seperti itu maka kita bisa meyakini ya, terutama sampai dengan hari ini kita bisa meyakini bahwa partai PDIP tetap akan mengusung Ganjar atau tokoh siapapun ya yang lahir atau bertumbuh dari gerakan-gerakan rakyat itu. Karena itu ya kita jangan terjebak dalam gerakan-gerakan komentar-komentar yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu atau Trimedia Panjaitan. Semua itu ya siapa tahu ya itu by design supaya mempertahankan ketokohan dari Ganjar Pranowo. Begitu Bang Jul. Ada lagi Pak dosen. Kita sering mendengar bahwa politik itu kan seni untuk merebut. Seni merebut simpati ya. Yang pertama seni merebut simpati masyarakat, seni untuk mendapatkan kekuasaan. Dan seni juga untuk memainkan perasaan masyarakat. Ya, itu jangan sampai seperti itu kan Bang. Kan psikologi kita itu kan setiap orang yang kita dipojokin orang, dihina-hina orang, pasti kita akan simpati pada mereka Bang. Itu. Baik. Teman-teman. Tapi maksud saya itu tidak berarti setelah ini kita pojok-pojokin Puan Maharani, itu yang nggak boleh. Supaya elektabilitasnya naik, kita pojok-pojokin dia, kita hina-hina, itu juga tidak benar Bang. Tetapi memang juga ada figur walaupun dipojokin tidak mendapat simpati. Ya itu juga karena apa? Karena apa ya? Figur-figur yang biasanya mendapat simpati masyarakat itu kan figur-figur yang memang dialami oleh masyarakat kehadirannya. Jokowi itu dialami oleh masyarakat kehadirannya, mulai dari Wali Kota Solo, lalu kemudian Gubernur Jakarta, lalu kemudian Ganjar Pranowo juga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Oleh karena itu maka track record yang sering mereka bicarakan itu bahwa Ganjar Pranowo tidak memiliki track record yang panjang, tapi jangan lupa bahwa track record yang paling menyentuh, membangkitkan simpati masyarakat itu adalah kehadiran di tengah masyarakat. Elit-elit PDIP
dari DPP seperti Puan misalnya, kan dia tidak hadir di masyarakat, dia hanya hadir di DPR, dia hanya pernah jadi menteri dan lain sebagainya, tetapi kan kehadiran real di masyarakat itu kan sangat jarang. Jarang. Jadi beliau hadir pada kalangan-kalangan atas. Ya, kalangan-kalangan atas ya. Oke, baik teman semuanya. Cuma satu pesannya, jangan terpengaruh dengan berbagai intrik, karena bukan hanya merebut kekuasaan, tetapi juga bagaimana seni merebut simpati dan memainkan perasaan kita semua. Sampai ketemu.